Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan hari ke 5 ya, di malam ke-26 ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga tak lelah-lelahnya kita masih bisa untuk mengikuti melaksanakan rentetan acara pada kesempatan i'tikaf hari ini. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, di kajian pertama seperti biasa kita akan membahas Sirah Nabawiyah, di mana kemarin kita baru sampai as-sabiqunal awwalun ya, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ternyata jumlahnya alhamdulillah luar biasa ya. Dalam kurun waktu 3 tahun sudah mengumpulkan 130 orang kurang lebihnya. Dari orang dewasa, laki-laki, perempuan, sampai remaja dan anak-anak gitu kan. Dari kalangan bangsawan, dari kalangan orang biasa, sampai hamba sahaya pun ikut ya masuk ke dalam ajaran Islam ini yang disampaikan oleh para sahabat lain. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita menyambung saja dengan dari episode yang kemarin. Langsung saja waktu dan tempat dipersilakan. Ya alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelah Rasulullah SAW dan para sahabat tentunya melakukan dakwah secara sir ya, secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan, dalam kurun waktu cukup lama, yaitu sebanyak 3 tahun, menghasilkan jumlah yang luar biasa, 130 orang ya, kurang lebih, dari berbagai kalangan ya, baik itu tokoh ya, orang biasa ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang setelah 3 tahun berlalu, maka melihat jumlah ya, pengikut juga cukup signifikan, bahkan dari beberapa yang mengikuti ada tokoh, maka Rasulullah membuat strategi berikutnya dalam berdakwah adalah dengan al-jahru bid-dakwah, berusaha untuk terang-terangan ya, secara terbuka ya, di dalam berdakwah, dalam menerangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, di samping juga ini memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyuruh beliau untuk ya, menyampaikan risalah ini secara terbuka ya, secara terbuka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara ayat 215 sampai 216. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ya, hendaklah engkau bersikap lemah lembut ya kepada orang-orang mukmin yang mengikutimu. Yang mengikutimu ya. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan jika mereka menolakmu ya, membangkang kepadamu, maka katakanlah, aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Jadi ayat ini seolah-olah yang memberi semangat buat Nabi. Jadi ketika berdakwah ya, jangan terlalu bersedih ya, atau kecewa ketika objek dakwahnya itu tidak mengikuti apa yang kita inginkan. Ketika mereka menolak, asauka ya, membangkang, tidak menuruti, ya udah, aku berlepas diri. Artinya itu nanti tanggung jawab kamu dengan Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi ayat ini secara isyarat menunjukkan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat disuruh untuk menyampaikan ya, risalah dakwah ini kepada semua orang. Ya, yang penting menyampaikannya tanpa harus mereka mengikuti dakwah kita ya. Maka ketika ayat ini turun, Rasulullah juga mengumpulkan ya, kerabat-kerabatnya dari satu suku, yaitu Bani Hashim. Ini kan banyak nih kelompok-kelompok kerabat-kerabat dari suku yang dekat dengan Nabi, yaitu Bani Hashim ya. Nah, di bawah Bani Hashim juga nanti ada Bani Muthalib ya. Rasulullah sebelum terbuka secara umum, nah, jadi kerabat dulu ya, tapi secara terbuka, cuma wilayahnya kerabat. Mengumpulkan kerabat-kerabat dekatnya, dan Rasulullah juga mulai bersabda mengatakan, ya, inna ra'ida la yukadzibu ahlah. Ya, jadi sesungguhnya apa ra'id itu ya? Jadi tidak akan mendustai keluarganya sendiri. Jadi maksudnya ya orang dekat gitu ya. Itu tidak akan mungkin mendustai, ya, membohongi ya keluarganya sendiri. Jadi Rasulullah sengaja menjelaskan kepada kerabat-kerabatnya ini, jadi apa yang nanti disampaikan Rasul itu tidak mungkin mendustai mereka, karena mereka kan satu kabilah, satu darah, itu Bani Hashim. Wallahi, nah ini dipertegas, lau kadzabatin nasu jami'an ma kadzabtukum. Andai saja semua orang berdusta kepada kalian, aku tetap tidak akan pernah berdusta. Nah, ini bagaimana kejujuran Rasulullah ya. Jadi dalam berdakwah, Rasulullah meyakinkan terlebih dahulu, andai saja semua manusia berdusta kepada kalian, maksudnya Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka aku tidak akan pernah berdusta kepada kalian. Walau ghararotin nasu jami'an ma gharartukum. Andai saja semua manusia menipu kalian, maka aku tidak akan pernah menipumu. Wallahi alladzi la ilaha illahu inni la rasulullah ilaikum khasatan wa ilan nasi jami'an kafatan. Nah, ini pesannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya aku adalah seorang utusan Allah. Ini mulai kan pesannya disampaikan ya, kepada kalian secara khusus dan secara umum kepada orang banyak. Jadi Rasulullah mulai kan secara terbuka, cuma di hadapan kerabatnya dulu ya. Jadi secara khusus, aku ini seorang utusan Allah ya, nanti secara umum. Wallah, demi Allah, la tamutunna kama tanamun. Nanti kalian, nah, Rasulullah mulai menjelaskan risalah-risalahnya ya, akidah-akidah dalam ajaran ini adalah kalian akan mati ya, jadi tidak akan mati seperti kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Tapi ingat, setelah mati kalian akan dibangkitkan seperti kalian bangun tidur. Nah, Rasulullah menggambarkan, mengilustrasikan mati itu bagaikan tidur, ya, hilang kesadaran. Ya. Maka setelah tidur kan suka bangun itu dibangkitkan nanti. Ya, seperti bangun. Wala tuhasabuna bima ta'malun. Setelah kalian dibangkitkan, maka kalian akan diminta pertanggungjawaban, dihisab terhadap apa yang kalian lakukan ya. Wala tujzauna bil ihsani ihsanan wa bisu'i su'an. Dan kalian akan dibalas ya, yang baik ya, amal soleh dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Apa itu? Wa innaha al jannatu abadan awin naru abadan, yaitu surga ya, untuk selama-lamanya bagi orang yang berbuat baik. Balasannya surga abadan ya, selama-lamanya. Awil au annaru abadan, atau neraka selama. Nah, ini kan ajaran ini, akidah ini kan tidak dipercaya oleh kaum Quraisy ya, secara khusus, secara umum orang-orang Arab di masa itu, di mana mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, adanya surga dan
Nah, di sini Rasulullah mulai memberikan pesan-pesan inti dari risalahnya. Nah, gitu ya. Inilah ya ikhwan fillah rahimakumullah, kalimat yang pendek, tapi menyentuh ya. Sampai kita pun luar biasa. Saya ingat deh orangnya. Kita diingatkan. Ini kalimat yang luar biasa. Jadi ketika kita berdakwah, nah itu ketika menyampaikan pesan itu, pesan dakwah, pesan yang paling inti dulu. Ya, jadi dakwah dimanapun itu pesan yang paling inti dulu, yaitu akidah, tauhid, ya, ajaran yang memang tidak diyakini ya, atau tidak dilakukan oleh objek dakwah kita, itu yang sebenarnya. Misalnya kita masuk kepada sebuah daerah, sebuah pelosok, masyarakatnya Muslim, ya, tapi lihat akidahnya, keyakinan kepada selain Allah, ya, pada dukun, kepada tempat-tempat ini harus sampaikan. Lebih utama ya. Atau masyarakatnya tidak sholat, itu sholat dulu. Ya, jadi jangan berdakwah, ya, memberikan konten dakwah, isi materi dakwah yang memang tidak langsung bersentuhan dengan objek dakwah kita. Ya, rangkaian politik, ekonomi, peradaban gitu kan. Sementara madunya, nah, sholat masih ditinggalkan, atau keyakinan kepada selain Allah masih berjalan. Nah, jadi dakwah yang paling inti itu memang tauhid. Ya, tauhid. Nah, ini kan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat kami telah mengutus seorang rasul, ani ibudullah wa janibut taghut, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi itu. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semua yang hadir saat itu, kerabat-kerabat Rasulullah, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab, itu tidak berkomentar pedas, kecuali Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab ini yang paling berkomentar pedasnya. Nah, nanti lebih pedas lagi ketika dikumpulkan secara terbuka di sebuah tempat umum gitu ya. Kalau ini kan khusus Bani Hashim gitu kan. Ya, jadi bukan suku Quraisy secara umum dan suku yang lain. Nah, nanti diundang lagi ya. Tapi di sini sudah terlihat Abu Lahab memang begitu keras itu. Sampai gimana bahasanya? Khudu ala yadai qabla an tajtami alaihi al-arab. Tangkap anak ini. Keponakan ini tangkap. Tewak cenah. Tong diantepkeun sebelum orang Arab menangkapnya. Fa in salamtumu, bila kalian membiarkannya, idzan zalaltum, kalian akan hina. Kemudian diantep ajaran ini berkembang, berarti kita akan hina, meninggalkan ajaran nenek moyang kita. Wa in mana'tum qataltum, wa in mana'tumuhu ya, qataltum. Ya, jika kalian membiarkannya, kutiltum, kalian akan mati. Nah, jadi Abu Lahab ya, ya, atau kutiltum ya, kalian akan dibunuh ya. Kutiltum wa in mana'tumuhu, jika kalian membiarkannya, mencegahnya, kutiltum, kalian akan dibunuh. Ya, maka itulah sikap Abu Lahab yang sudah memperlihatkan ketidaksetujuan dengan dakwahnya. Tapi Abu Thalib ini ya, paman Nabi, yang merawat Nabi dari kecil ya, menikahkan Nabi, bahkan langsung menjadi khutbah nikah dalam pernikahan ya. Itu beliau langsung ketika Rasulullah mulai dipojokkan oleh pamannya sendiri, ternyata yang membelanya pamannya sendiri. Ya, Abu Thalib dan Abu Lahab itu kan adik kakak ya. Kata bagaimana perjawaban Abu Lahab, Abu Thalib? Wallahi lanamna'annahu ma baqi. Demi Allah, kami yang akan menjaganya selama kami hidup. Atau dalam riwayat lain dia berkata, imdi lima umir tabi, lanjutkan apa yang diperintahkan kepada Muhammad. Lanjutkan sok. Wallahi, demi Allah, la azalu ahutuka wa amnauka. Aku akan selalu menjagamu dan membela. Tong hariwang, tong salampang, mangga lo teruskeun ieu dakwah teh. Ngan adangannya. Tapi ghairu anna nafsi la tutawiuni
ala firaqi dini Abdul Muttalib. Tapi secara pribadi, ampun tanya, alo namanya, ya Muhammad, diriku tidak bisa, belum sanggup untuk meninggalkan agama, ajaran yang dianut oleh Abdul Muttalib. Itu Abu Thalib tanya. Tapi ya itulah. Jadi Abu Thalib sangat luar biasa membela nabinya. Karena Abu Thalib kan merasakan kan bagaimana ciri-ciri kenabian kan sudah terlihat ketika usia 10 tahun dibawa ke Syam ya oleh pendeta siapa? Buhairo ya. Itu sudah ini akan menjadi orang yang luar biasa ya. Akhirnya dia dibawa pulang. Ya banyaklah Abu Thalib sudah melihat kejujuran, kehebatan. Ya, ada Abu Lahab bambarenya ya, kali-kali gitu jeung nabi ge panggihna ge. Ya ke rumah Abu Lahab meureun nalika harita teh ada ya, entah ya sentimen gitu ke Abu Thalib teh. Karena dia sangat menginginkan bisa memelihara Rasulullah. Tapi henteu gitu. Ya. Padahal teh adik kakak ya. Jadi ternyata musuh paling keras teh pamanna sendiri. Tapi nu ngabelana ge nah, emang kitulah di keluarga tehnya ya anu sesuai gitu. Nanti itu sunatullah tiba heula terus aya ya. Jadi ada saya yang membela. Nah, yang menarik yang membelanya itu adalah Yusuf tidak mengikuti dakwah. Mungkin secara ya pribadi masalah apa akal ya, perasaan itu kan, analisa ya. Itu Abu Thalib meyakini kebenaran. Tapi secara tradisi dia belum bisa. Inilah teh beratna teh tradisi. Jadi kita juga kan banyak orang yang mengakui kebenaran dakwah Quran Sunnah. Dakwah kita itu dianggap benar. Laras cenah eta tidak memang teu aya cenah katang tuana memang kuduna kitu. Tapi da kumaha cenah urang teh pamininggalkeun tari paranti paninggalan tin ini akid asa. Kumaha gitu. Jadi dia mengakui ya ini benar gitu. Apa yang dilakukan dia salah. Tapi cenah aduh ya bosah kumaha itu banyak. Jadi inilah ya kita apresiasi juga kepada siapa? Abu Thalib ya dalam membela Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu ya. Jadi yang pertama mengumpulkan keluarga terdekat ya. Nah, setelah itu mulai Rasulullah lebih luas. Nah, ini mah di tempat terbuka ya, di lembah terbuka. Ya, tidak lama kemudian juga memang turun ayat ya kepada Nabi alaihissalam, yaitu surat lupa lagi ini saya ayatnya ya, yang jelas surat Al-Asy'ara kalau nggak saya. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Lakukan. Lanjutkan, gitu kan? Teruskan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jangan kau pikirkan, jangan kau hiraukan. Karena itu pertanyaan ancaman dari Abu Lahab. Jangan kau pikirkan, jangan kau hiraukan. Lanjut terus, jalankan terus. Jadi fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Lakukan apa yang diperintah, tinggalkan jangan kau hiraukan orang-orang musyrik. Nah, mulai di sini Rasulullah semakin berani, semakin mantap. Ya, akhirnya Rasulullah mengirim sebuah di Bukit Sopa. Rasulullah naik ke Bukit Sopa pada suatu hari. Ya Bukit Sopa ya, dekat Ka'bah kan gitu. Kalau menghadap itu ke arah kanan itu kan Ka'bah. Ya, dulu itu tempat ya berkumpulnya orang-orang. Ya. Jadi tempat mengumumkan. Ya, dia naik ke Bukit Sopa, kemudian dia ya semacam ya mengumumkan ya sobahah teh ya ungkapan seseorang ketika musuh akan datang. Ya soalnya naik ke Bukit Sopa tinggi kan, itu kan pembukaan itu terlihat gitu kan. Akhirnya ya sobahah. Ya, jadi ini kalimat peringatan ketika daerahnya akan diserang oleh musuh. Awas, pagi ini musuh telah siap menyerang, itu kan. Ini Rasul bentuk undangan.
Ya, undangannya itu seperti akan datang musuh. Ya, karena nanti maksudnya Rasul akan menyampaikan risalah ini yang isinya ini bertentangan dengan kebiasaan dan tradisi mereka. Jadi seolah-olah ini dianggap musuh kan. Nah, ketika mereka mendengar kalimat ini, mereka tahu ini suara siapa ini? Yang memberitahu ini suara Muhammad. Itu langsung mereka bergegas datang. Memang sangat dihargai Rasul itu ya, bergegas datang. Kalau tidak bisa datang, mereka mengirim utusan. Itu datang saya naon teh Muhammad bisa nanya berita penting ya. Akhirnya maka berkumpullah di sebuah tempat ya di dekat dengan Bukit Sofa. Bukit Sofa. Ya, maka di sini Rasulullah mulai menyampaikan ya. Ketika mereka telah berkumpul, Rasulullah menyampaikan, "Ara'aitukum lau akhbartukum anna khailan bil wadi bisa fi hadal jabal turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqi." Bagaimana menurut kalian andai saja aku sampaikan kepada kalian bahwa ada sebuah pasukan berkuda di bawah bukit ini, dia datang di bawah bukit ini untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya? Rasulullah memberikan keyakinan dulu, meyakinkan dulu ya. Cik cenah sakirana lamun ayeuna saya mere informasi ke anjeun yang di tukangan dia gunung teh aya pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Kira-kira dipercaya moal? Oh, jawabannya sepakat. Sepakat. Qaulu na'am. Benar, kami akan percaya. Ma jarabna 'alaika kadiban, ma jarabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak pernah mendapatkan engkau ya, berdusta. Jarabna teh ya, kami tidak pernah mengalami engkau menjadi orang berdusta. Kami tidak pernah mendapatkan engkau kecuali engkau orang yang jujur. Nah, percaya kan? Mulai isi pesannya disampaikan. Ya, apa pesannya? Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah yang membawa peringatan bagi kalian, memperingati kalian di antara adab yang sangat berat. Jadi untuk memberi peringatan, jangan sampai kamu terkena adab ini. Ya, siga tadi kan, jadi dia seperti orang yang memperingati, hati-hati, musuh sebentar lagi datang. Nah, ini pun sama. Aku adalah orang yang memberikan peringatan, jadi dekat dengan adab yang berat. Innama masali wa masalukum kamasali rajulin ra'al adwa fantalaqu yarba'u ahlah ayat tatali'u wa yanduru lahu min makanin murtafi li alla ya yudhimuhumul adu fa khasyiya ayasbaqu faja'ala yunadi ya subaha. Sesungguhnya perumpamaan kalian, perumpamaanku dengan kalian adalah seperti seseorang yang melihat musuh dari tempat kejauhan gitu kan. Oh, yang musuh nih. Kemudian dia naik ke tempat yang tinggi supaya musuh itu bisa diketahui. Ya. Maka karena khawatir musuh itu datang secara tiba-tiba, secara cepat, maka langsung aku mengumumkan kepada kalian, musuh telah datang. Siap-siap, hati-hati. Ya, jadi maksudnya musuh di sini itu apa? Adab Allah, siksa Allah, baik siksa dunia atau siksa neraka. Karena sebelum itu kejadian, sebelum adab malapetaka itu datang, maka aku peringatkan kalian, aku beritahu hati-hati, siap-siap. Gitu ya, jangan berleha-leha gitu. Musuh datang tanya, pekerjaan, kegiatan, aktivitas dunia tinggalkan, siap lawan musuh gitu. Demikian juga dengan syariat ini. Ketika perintah Allah datang, ya, maka tinggalkan kesenangan, kesibukan, hobi kan? Karena hobi ini akan mencelakakan kalian. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengajak mereka untuk bersyahadat, ya, yaitu an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Aku ajak kalian untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua itu, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah oleh Allah dan sungguhnya Muhammad adalah
utusan Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang akan membawa kebahagiaan, kalimat yang akan membawa kesuksesan hidup kalian di dunia dan kelak di akhirat. Kemudian terus diperingati kayaknya tentang adab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa jadi secara umum ya peringati. Nah, sekarang mulai dakwain secara khusus ajakannya secara khusus. Mulai kabilah-kabilah yang hadir disebut satu persatu kan. Ya masyarakat Quraisy ishtaru anfusakum minallah anqidu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum dharra wala naf'a wala ugni ankum minallahi syai'a. Wahai pembesar Quraisy, ya. Kabilah-kabilah ya. Selamatkan kalian, jualah jualah diri kalian dari Allah untuk jadi apa? Tukar atau jualah diri kalian untuk membela agama Allah. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, karena aku tidak bisa memiliki apa-apa. Aku tidak bisa memiliki kekuasaan untuk menghindari musibah yang menimpa kalian atau memberi manfaat kepada kalian. Dan aku pun sedikit pun tidak bisa menolong kalian. Demikian juga tadi kan lebih umumnya suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu nanti ada bani-baninya. Nah, kemudian ya Bani Ka'bin Lu'ay, wahai Bani Ka'bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, karena aku tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuasaan untuk menolak kemadorotan dan memberi manfaat. Demikian juga ya Bani Murrah bin Ka'ab, ya, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Kemudian ya Ma'syaru Bani Qusoy, Bani Qusoy ya, wahai turunan Bani Qusoy, selamatkanlah kalian dari neraka, karena aku tidak bisa memberi apa-apa, tidak bisa menolak madarat, memberi manfaat. Terusnya semua disebutkan ya Bani Abdi Syam, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdil Muttalib. Nah, kemudian kalau tadi kan turunannya, sekarang lebih pribadinya. Ya Abbas bin Abdil Muttalib. Apa mananya? Ini Abbas. Aku tidak bisa sedikit pun menyelamatkan kalian dari adab Allah. Ya Sophiyah binti Abdil Muttalib. Oh, kan ini. Jadi bibinya ya. Abdul Muttalib kan. Jadi paman-pamannya. Ya, ammati Rasulillah, beliau adalah bibinya Rasulullah. Aku sama sekali tidak bisa menyelamatkan kalian dari Allah. Bahkan ya Fatimata binta Muhammadin, wahai Fatimah putra Muhammad, salini masyiti, mintalah apa yang kau inginkan. Minta dunia mah insya Allah aku akan kabulkan, tapi kalau meminta diselamatkan dari adab Allah, aku tidak bisa mengabulkan. Selamatkanlah kalian dirimu dari api neraka, dari adab Allah. Ya, ghairu anna lakum rahiman, tapi andai saja kalian tidak mengikuti dakwah ini, tetap saja aku akan menyambungkan silaturahim. Nah, ini tetap Nabi bersikap baik sebenarnya ya. Andai saja ketika mereka tidak mau mengikuti dakwah ini, aku akan berusaha menyambungkan silaturahim. Ikhwan fiddin rahimanikum, itulah dakwah yang terbuka yang dilakukan oleh Nabi SAW di dekat bukit Sofa ya. Nah, jadi akhirnya ya, mereka ketika ada peringatan ini ya secara umum kaget juga gitu. Ya, kaget gitu, aneh gitu ya, sudah ya mungkin puluhan tahun, ratusan tahun baru mendengar gitu ya. Ada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Mereka diam, tidak bisa berkata apa-apa ya. Jadi mungkin ya ada yang menganggap ini, ada yang menganggap penari gitu ya. Ada yang menganggap ini sebuah kesalahan, tapi mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Kecuali tadi
pamannya Abu Lahab. Karena sebelumnya kan sudah tahu. Nah, di sini Abu Lahab secara terbuka dia menyatakan permusuhannya. Tabban laka sairul yaum. Celaka engkau ya Muhammad. Karena inikah engkau mengumpulkan kami? Cilaka. Tak tidak lama kemudian turunlah surat Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jawabannya lebih mantapnya. Kan tabban laka gini sairul yaum itu semua hari. Ya kan celaka wahai kamu Muhammad setiap hari. Nah, kan kalimat ancaman ini. Nah, Quran mah lebih keras ancamannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi diulang kalimat tabbatnya kan sebagai jawaban dari ucapannya itu. Celaka kedua tangan Abu Lahab secelaka-celakanya. Jadi pertanyaan, ari Abu Lahab asup Islam teh, Pin? Ente. Nah, bet ente. Cek kunaon Abu Lahab beuteung asup Islam? Pasti ancaman. Ya. Kan ari Abu Sufyan nya nu lain mah kan asup teh. Nah, Abu Lahab beuteung asup Islam. Turun ayat. Tah eta. Mun Abu Lahab asup Islam, Quran berarti nggak bohong. Ya. Tak iya. Mujizat Quran. Jadi keur ngabuktikeun Quran itu benar, eta we. Jadi Allah memberi ancaman terlebih dahulu. Abu Lahab divonis sebagai ahli neraka kasub istrinya. Tapi kan di kemudian hari ya, karena sudah divonis ya nggak mungkin Abu Lahab dan isinya Islam. Takamun Abu Lahab asup Islam, wah ini didustakan. Bohong cenah Muhammad tuh. Cenah ka kami baheula ngancam. Tapi eta tak Abu Lahab ya, menjadi musuh yang paling keras ya. Bahkan tidak hanya Abu Lahab dengan istrinya ya, dengan istrinya yang ya sama ya Ummu Jamil dengan anaknya. Nah, ya, ini jadi Jamil itu menang apa? Ibu yang indah ini, cantik punya Ummu Jamil ya. Sampai mengorbankan segala harta benda ya, sampai kalung yang paling mahal itu dimiliki oleh si Abu Lahab itu dijual untuk dana biaya ya memerangi atau ya, menghentikan bahkan menyakiti Rasul. Kita kan diingkat napoe kiamat kan dengan kalungnya pijidiha hablum min masad, di dalam lehernya itu ada kalung ya. Jadi ingkat dari si kalungnya itu jadi api neraka karena tadi dia sampai mengorbankan kalung. Nah itu Abu Lahab. Tapi secara umum orang-orang Quraisy ya awalnya merasa bingung ya. Ada yang merasa percaya gitu ya. Ya jadi merasa ragu mereka lah. Ya ini gimana awalnya ramai gitu ya. Nah, kemudian ya, ketika mereka sudah kembali ke rumah-rumahnya masing-masing, suasana sudah tenang, maka muncul lagi sikap kesombongan mereka. Ego mereka ada lagi. Mereka kembali lagi ego ya. Akhirnya mereka menyombongkan diri ya. Bahkan akhirnya mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setiap kali Nabi melewati ya mereka ya rombongan mereka, kalau Nabi berjalan melewati ya, tempat mereka, mereka sudah suka mengolok-olokkan. Ahadalladzi ba'asallahu rasulan. Masa orang seperti ini? Masa orang seperti ini yang diangkat oleh Allah sebagai seorang rasul? Jadi mereka seolah-olah nggak ingin gitu rasul itu dari kalangan manusia. Jadi kahayang tanya utusan Allah mah atau tong jelema atuh. Jelema mah naon bedana jeung kami. Atau setidaknya kalaulah mereka ya menginginkan atau mereka ya, mengakui ya, Rasul itu di kalangan manusia, tapi kan setidaknya tong nu ieu atuh ya.
harus orang kuat, orang kaya, para pemimpin, orang yang wawasannya luas gitu lah. Ya, itu ejekan-ejekan yang biasa diterima oleh Nabi. Nah, maka Nabi itu kadang diserupakan dengan Ibnu Abi Kabsyah. Jadi dulu juga sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus, ya, Abu Kabsyah. Jadi Abu Kabsyah ini orang yang dia ajarannya sama seperti Rasulullah, mengajarkan tauhid, karena dia adalah pengikut setia atau orang yang konsisten kepada ajaran Nabi Isa, yang mempelajari kitab Injil, seperti Warokolah di urang mah. Jadi kan ajaran-ajaran Nabi Isa itu kan yang aslinya masih ada ya dari dulu juga ya. Ada pengikutnya yang setia, yaitu Abu Kabsyah. Mereka sama, tapi jadikan bahan lelucon lah. Maka kalau ada orang yang ya, berdakwah seperti ya yang ini Abu Kabsyah gitu kan, maka disebutnya Ibnu Abi Kabsyah. Tuh cenah turunan Abu Kabsyah aya deui cenah euy. Nah, jadi sama. Jadi itu jadikan bahan lelucon atau olok-olokan gitu ya. Karena Abu Kabsyah ini adalah orang yang menyelisih agama kaumnya. Beliau adalah kakek dari ibunya, jadi ibu. Darul Aminah ya, ada namanya Abu Kabsyah. Jadi ternyata emang ya dulu juga sudah ada aslinya ajaran-ajaran Islam ini ya. Nah, cuma ya dalam wilayah yang sangat minim, yang sangat kecil ya. Dan ketika Rasul kembali ya menyebutkan dakwah, nah disebutnya Ibnu Abi Kabsyah. Ya. Nah, ini sebagai cercaan mereka ya. Tapi Nabi ya tidak berhenti, beliau terus konsisten berlanjut ya, melanjutkan dakwahnya ya di setiap tempat ya kan, ya sambil sering membaca ayat itu. Di antaranya ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan ya bagi kalian selain Dia. Mulai kan berdakwah ya. Bahkan Nabi juga suka sholat di Ka'bah ya, di Ka'bah gitu, di halamannya dekat Ka'bah ya, secara terang-terangan agar diperlihatkan oleh orang-orang Quraisy. Berani ya, karena tadi Abu Thalib itu nggak ada yang berani menyentuh ya. Nyari ejekan malahnya itu mah biasanya. Cuma tidak ada yang melakukan kekerasan melalui karena Abu Thalib. Abu Thalib memang tokoh yang disegani ya, pemimpin orang Quraisy. Ya. Akhirnya di kemudian ya, mereka bermusyawarah ya. Apa ini ya, yang mesti kita labelkan ya buat Muhammad ini kan itu. Apalagi sebentar lagi musim haji datang. Karena ketakutan mereka, ya mungkin kalau kita bisa tidak menerima menolaknya. Tapi eta nu ti luar sakumaha kan teu arah apa leuh. Nah, jadi ada ketakutan ke sana ya. Kalau orang luar gimana, cok? Ayeuna ini berbahaya untuk masa depan orang. Nah, gitu kan? Makanya mereka sepakat ya bermusyawarah dengan para tokohnya ya untuk menyebut apa label apa yang pas untuk Muhammad ini. Tapi harus disepakati gitu. Tong beda-beda. Mun beda-beda nanti membuat orang tidak percaya ya, apa yang pas ya. Akhirnya mereka berkumpul, bermusyawarah gitu ya. Ada yang mengatakan dia udah sebut saja dukun kan itu ya gitu. Tapi ditolak ada kalimatnya cenah jampe-jampena lain siga jampe dukun. Nah, ini. Atau pendusta cenah. Disebut pendusta ada Muhammad ini sudah dikenal di tiba baheula ge cenah. Sebagai orang yang tidak pernah dusta, komo dina pernah berdagang gitu. Atuh naonnya? Orang gila cenah. Gelo, kok jauh teuing cenah disebut orang gila mah. Dia kan orang intelektual, lamun debat, lamun berbicara ke hati cenah. Tukang sihir atuh tukang sihir. Disebut tukang sihir. Ya, sebelum tahun ini ya
tukang sihir, kayaknya. Walaupun memang dia bukan penyihir, tapi kalimat-kalimatnya itu bisa menyihir seseorang. Tukang syair atuh, tapi bahasanya bukan bahasa syair. Akhirnya mereka sepakat untuk melabel, ya, memberi label kepada Rasul itu sahir, seorang tukang sihir. Sihir dalam arti maknawi. Karena ucapannya, dakwahnya itu bisa menyihir seseorang. Sehingga asalnya membenci menjadi menyukai. Maka sepakat mereka itu untuk menyebut Rasul itu sebagai sahir. Tuh kan? Tapi sihir bukan dalam arti ilmu sihir yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Kalau dia siap penjuru, siap tempat, itu disimpan beberapa orang. Namun ayah datang orang utusan dari luar untuk ibadah haji, sebut hati-hati. Kalau nanti di Ka'bah ada seorang bernama ini, wajahnya seperti ini, jangan kau percaya karena dia tukang sihir. Oh, diancam kan? Nah, jadi sudah biasa. Jadi dulu juga sudah ada. Buzzer. Nah, jadi ayah disiapkan propaganda. Semua baru manual kan? Nah, kalau sekarang lewat media. Sudah ada buzzer, itu sudah ada. Ya, tokoh-tokoh. Jangan anehnya. Ya, maka datanglah ketika ibadah haji datang, ya. Rasulullah, ya ini kesempatan emas. Rasul juga menjadikan ini sebagai kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa untuk melebarkan dakwah. Ketika datang Rasul mengatakan, ya ayuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang, bacalah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Dituturkan ku Abu Thalib, Abu Lahab. Jadi nu ngajaga Rasulullah sa Abu Lahab ya, itu sahabat lain murid ayah ya. Tuturkeun ya. Tong dipercaya cenah bohong, bahkan sampai disakiti juga ya. Ya dengan kalimat-kalimat yang jelek. Jadi dusta cenah orang ini tukang sihir, jangan kau dipercaya. Terus saya setiap kali berbicara seperti itu ya, Abu Lahab menentangnya. Abu Lahab menentangnya kan gitu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini langkah ya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ya, ketika mereka hendak menghadang, menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang pada faktanya kan ada yang masuk ya. Terutama dari orang Madinah ya, dari kaum Ansor kemudiannya. Jadi dari Madinah itu ada yang terpikat dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, setelah proses ibadah haji selesai ya, orang Quraisy pun kembali lagi membuat strategi makar ya. Jadi juga sudah ada ya strategi makar, tipu daya untuk menghentikan dakwah ya. Maka mereka bermusyawarah kembali untuk melakukan strategi ya, bagaimana ini menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini di sini banyak cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Pertama adalah muwasalatu sukhriyah wal istihza wal iksar. Jadi melakukan secara masif, secara terus-menerus, yaitu terus secara masif melakukan pelecehan, penghinaan. Jadi semakin diperbanyak ya untuk melecehkan dan menghinakan dakwah ini. Secara masif itu kan. Wah, tidak berhenti itu kan. Ya, maka ya Rasulullah kadang karena ini kan tidak melibatkan orang luar karena yang ibadah haji sudah pulang. Hanya orang Quraisy lebih berani. Ya, ada yang disebut Rasulullah menyebut tukang sihir, tukang pendusta, yang mengada-ada, orang gila, wah macam-macam ya. Tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau secara pribadi maunya beratnya sehingga orang mau kuatnya dikepung ya oleh kaumnya ya tiap hari itu jadi langganan ya, makanan pokok ya.
celaan, hinaan. Ya, walaupun memang nggak kepada fisik, ya, tapi kan kadang ucapan lebih menyakitkan. Disebut pendusta, orang yang pendongeng, mengada-ada, wah macam-macam ya. Ya, maka sampai Allah mengkisahkan bagaimana kondisi Rasulullahnya hampir saja terbawa gitu ya, kepada ya situasi suasana itu kan. Hampir saja Rasulullah merasa sudah lelahnya, sudah lemah itu, sudah tidak mau lagi mendakwah karena begitu berat. Wa iyakadu alladziina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu la majnun. Surat apa nanti? Al-Qalam ya. Hampir saja orang-orang kafir itu mereka ya, mengejek kamu, la yuzlikunaka, dia mengejekmu bi absarihim dengan penglihatan. Jadi nyindiran ini. Jadi setiap kali Rasulullah mendengar ini dikicipkan awas ta. Jadi awas ta jelema ini kan. Jadi mengejeknya lewat isyarat. Ketika mereka mendengar ayat ini, ayat Quran peringatan, bahkan mereka mengatakan innahu la majnun. Sesungguhnya orang ini orang gila. Awas ta nu gila geus datang deui tah. Kata setiap waktu. Ya urang ge baheula keur di dieu pengalamannya. Ya waduh eta beberapa waktu beberapa tahunnya aduh. Ya gitu nya. Bari teu sabar urang tapi merasa asa kumaha gitu ya. Asa berat. Ya kan. Karena ti dieu sampai nyewa ya orang gitulah ya, jager prema gitu ya. Semua orang datang ke sini diteror, diperingati gitu ya. Diancam gitu kan. Wah, macam itu merasa emang masa-masa tersebut itu aduh ada kepada jiwa tanya aya perasa khawatir, aya ketakutan dan lain sebagainya. Rasulullah mah ketika tiap waktu ya, tiap waktu ya. Sampai mereka juga mengatakan, mengejek, ahadzalladzi yadhkuru alihatakum, masa orang seperti ini nuki ya cenanya. Ya, norek nyebutkeun pangeran urang teh. Ya, gitulah. Ya, so kan tidak sama-sama ya, tidak saruana gitu ya. Rasulullah menahan diri, bersikap sabar. Rasulullah menusul sarwana jadikan kesempatan. Nah, banyaklah turun ayat-ayat, terutama surat Al-Mutaffifin kan. Mutaffifin di bagian akhir ayatnya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang para pendosa, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang iman, mereka suka menertawakan. Kesyurian digegeukeun, ya ditertawakan. Wa idza maru bihim yataghamazun, jika mereka melewati ya, jika orang-orang beriman melewat kepada mereka, tiba-tiba mereka mengejek dengan isyarat-isyarat matanya. Awas ta. Cenah pengikut Muhammad. Wow. Wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin, jika mereka kembali kepada keluarganya, tiba-tiba mereka kembali dengan keadaan sombong. Ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhdallun, jika mereka kembali melihat orang-orang beriman, mereka berkata ini orang-orang sesat, orang-orang bodoh. Entah ya. Nah, jadi cara pertama yang dilakukan oleh orang Quraisy atau orang kafir secara umum itu dengan sukhriyah, memperolok-olokan atau istihza, memperolokkan secara masif. Ya, dilakukan oleh semua ya kaum kafir ya kepada para sahabat. Sampai Nabi itu ya ikut sering-sering timah merinya. Tiap waktu, tiap saat, bahkan tidak hanya dirinya, kaum muslimin secara umum, sampai jiwa Nabi merasa sesak, merasa sempit, merasa berat ya, sesak. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami tahu, kalau tanya,
sesungguhnya jiwamu merasa sesak, merasa terganggu terhadap apa yang dikatakan kepadamu. Nya hinaan, nya urang sok urang kumaha. Nya urang berbuat baik tapi dituduh berbuat jahat, berbuat makar. Kumaha tuh sepesana? Nah, solusinya gimana? Nah, di sini Allah memberikan solusi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ya. Surat akhir ya. Bertasbihlah ya dengan memuji Tuhanmu. Jadi zikir solusinya udah. Ya, jadi obat sesak. Sesak napas, sesak jiwa. Sumpek. Nah dia artinya sesak. Ya, apa? Zikir. Ya. Tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah. Wa kum minas sajidin, dan hendaklah kamu menjadi orang-orang yang suka sujud. Maksudnya salat. Cok salat sing getol. Taika. Ya. Salat malam terutama ya. Salat malam gitu kan. Salat sunat, selain salat wajib. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kematian menjemput. Nah, ini jadi solusi ya buat kita ya. Atau buat kaum muslimin secara umum. Jadi ketika dada kita sesak, solusinya adalah ibadah. Sering berzikir, berdoa dan melakukan sholat itu kan. Maka Allah juga menenangkan Rasulullah, inna kafainakal mustahziin, jangan khawatir, kami akan menjagamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah. Fasawfa ya'lamun, suatu saat mereka akan mengetahui. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah ya. Semangat, motivasi gitu kan. Ya, hiburan lahnya agar jiwanya tidak terlalu sedih ya, kecewa. Itu dalam surat Al-Anbiya ayat 41. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Sungguh rasul-rasul sebelummu pun telah diperolok-olokkan. Nah, jadi jangan sendiri, jangan merasa sendirian. Ini sudah sunnatullah. Dahulu saja rasul sebelummu sudah diperolok-olokkan. Fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita ya. Jadi supaya Rasulullah jiwanya tenang ya. Tidak ya panik ya, tidak takut ya, apalagi tidak stres depresi. Inilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ya risiko yang akan dialami ya oleh setiap orang yang berdakwah agama yang secara benar ya. Inilah yang disampaikan oleh siapa? Warokoh ya, pendeta Warokoh ya, di mana ketika kamu ya menyampaikan risalah ini, maka kaummu akan mengusir. Betul itu. Ini kan baru tahap awal. Ya, betul kan? Baru ejekan, hinaan, cercaannya. Makanya kan dia, andai saja aku masih hidup, punya kekuatan, aku akan menolongmu. Ya, nah, jadi itulah kenyataan fakta realita. Jadi nggak bisa kita berdakwah itu nyaman, tenang, ya. Pasti ada tantangan, godaan, cercaan, hinaan. Nah, ini ya. Nah, dakwah kita yang ini kalau dulu orang-orang kafir ya. Tapi kalau sekarang di kita ya di dalamnya lebih sulit, lebih susah ya. Tapi jangan mundur. Ya, harus ya tetap istiqomah ya. Gitu. Nah, itulah salah satu cara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy secara khusus, secara umum orang kafir di
di zaman Nabi SAW kepada para sahabatnya, yaitu melakukan tindakan-tindakan pelecehan secara masif ya. Maka untuk tentu menenteramkan jiwa Nabi, Allah menurunkan ayat. Nah, inilah hikmah kenapa ayat Quran itu turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligusnya, supaya tadi obat pelipur lara gitu ya. Ketika ada ancaman diberi ayat ini, akhirnya Nabi tenang lagi ya. Orangnya meureun secara konteks umum nama ya, kita jangan jauh dari ayat Quran ya, supaya ketika ada hati ini ya kurang baik ya, baca Quran, baca tafsir, baca sejarah, tenang lagi, itu maksudnya ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat yang luar biasa buat kita semua. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas ilmu yang disampaikannya. Baik, sekarang mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Cukup ya? Cukup? Iya, cukup. Luar biasa apa yang tadi disampaikan, dari mulai dakwahnya sembunyi-sembunyi sampai dakwahnya terang-terangan. Tentu ketika terang-terangan ada saja gitu kan ujian menghadang gitu kan, ujian yang sangat berat yang dialami oleh Rasulullah sampai Rasulullah galau, risau gitunya, tidak bisa mengendalikan. Saking unggal poena gitu kan, dihinakan, dilecehkan dan lain sebagainya. Tetapi Allah memberikan solusi, Allah memberikan semangat kepada Nabi dikala kondisi kapepet, kacepet, kadempet, diserempet, ada solusina naon nyaeta salat sareng sabar gitu kan. Sabar, salat, ingat ke Allah gitu kan. Itu solusi bagi kita semua gitu kan. Itu mah kondisi Rasulullah ketika itu. Nah, kondisi kita sekarang pun sama. Tiada solusi, tiada obat gitu kan. Obat hati selain mengingat Allah. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kajian 2 hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ada guna dan manfaat, terkhusus untuk ikhwan yang sedang beriktikaf, umumnya untuk jamaah yang sedang menonton di channel ini. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.